Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Tugas Bank Pro 2 website yang sudah saya buat. Website yang saya buat kali ini adalah tentang CV. Pertama-tama mari kita lihat CV yang telah saya buat terlebih dahulu. Nah, ini adalah website dari CV saya. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama-tama, dari sebelah kiri itu ada foto profil saya, bentuknya bulat. Kemudian di bawahnya ada nama Kevin Jorenta Surbakti, dan di bawahnya ada kurikulum VT. Berikutnya di bawahnya ini ada menu-menu tentang CV saya. Jika diklik nanti akan pindah ke salah satu menu yang dipilih. Kemudian di bawahnya ada footer. Di sini ada copyright 2021 all right reserved modified by Kevin Jorenta Surbakti, dan saya mengambil template website kali ini adalah dari Colorlib. Oke, kemudian di sebelah kanan ini ada dua pilihan. Yang pertama itu hai, saya Kevin, dan ada foto saya secara bebas, dan ini ada pilihan untuk download CV. Jika kita klik download CV, itu akan muncul ke halaman baru, dan ini merupakan CV saya dalam versi PDF. Kita kembali. Kemudian di sini ada foto saya. Lalu yang kedua, di sini saya menjelaskan bahwa saya adalah seorang mahasiswa. Dan ini adalah foto saya untuk mahasiswa. Oke. Untuk ke berikutnya kita bisa scroll ke bawah. Dan ini ada tentang saya, atau pilih dari menu yang di sebelah kiri. Jika kita pilih dari menu, berikutnya kita ke tentang. Oke, di tentang ini saya menuliskan tentang about me atau siapa saya atau tentang saya. Di sini ada tulisannya, halo saya Kevin. Saya tulis dalam tulisan yang tebal supaya lebih mencolok dari tulisan yang lainnya. Kemudian di sini ada teksnya, saya merupakan seorang mahasiswa di Telkom University yang sedang belajar di jurusan Teknologi Telekomunikasi. Pada jurusan tersebut saya mempelajari ilmu tentang pemrograman dan ilmu tentang elektronika. Dengan ilmu yang baru saya pelajari selama 6 bulan, membuat saya memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pemrograman, khususnya dalam menggunakan Python, CSS, JavaScript, dan HTML. Ya, ini adalah bagian dari tentang saya. Kemudian berikutnya adalah skill. Nah, di sini adalah merupakan skill-skill yang saya mampu atau yang saya punyai. Pertama-tama di sini saya menuliskan skill-skill saya menggunakan persen dengan skala dari 100%. Di sini bisa dilihat HTML 50%, Wondershare Filmora atau editing video 70%, OBS Studio 90%, CSS, Canva, dan Microsoft Office. Di sini semuanya saya tulis dari skala 100%. Oke, berikutnya ke riwayat pendidikan. Di sini pada bagian riwayat pendidikan ada 3 bagian, dari kuliah, SMA, dan SMP. Dan tadi bagian yang pertama aktif saya buat adalah yang pada bagian Telkom University atau bagian kuliah. Oke, saya berkuliah di Telkom University. Kemudian di dalam kotak ini ada penjelasan dari tempat saya menempuh pendidikan. Jika di dalam Telkom University saya menuliskan seorang mahasiswa jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan, lulus di universitas ini melalui jalur masuk UTG 2. Universitas ini terletak di Bandung. Masuk universitas ini dari September 2020 hingga sekarang. Saat ini sudah memasuki semester 2. Kemudian jika ingin menghilangkannya, tinggal klik kotak yang warna biru ini dan akan berubah menjadi warna abu-abu. Dan jika ingin melihat yang lain, misalnya seperti SMA, kita klik dan akan berubah menjadi abu-abu dan akan keluar kotak berisi berupa penjelasan. Baik,
Saya ber-SMA di SMA Kristen Harapan Denpasar atau di Bali. Saat SMA mengambil jurusan MIPA. SMA ini berada di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Menempuh pendidikan SMA ini dari Juli 2017 sampai Juni 2020. Berikutnya adalah SMP. Saya ber-SMP di SMP Kristen 1 Harapan Denpasar. SMP ini berada di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Menempuh pendidikan di SMP ini dari Juli 2014 sampai Juni 2017. Oke, selanjutnya kita ke bagian pengalaman kerja dan organisasi. Pada bagian pengalaman kerja dan organisasi, saya menuliskan ada 3 bagian atau 3 pengalaman kerja dan organisasi. Di sini saya menuliskannya ada sebuah icon dan ada shape seperti penjelasan dari icon ini, dan icon bisa berubah warna. Oke, di sini saya menuliskan pengalaman kerja saya dengan warna hitam dan waktu dan rentang waktunya itu berwarna abu-abu di sebelah kanannya. Oke, yang pertama di sini sebagai operator slide dari tahun 2018 sampai sekarang. Di bawahnya adalah bagian penjelasannya. Di sini saya menuliskannya dengan cetak tebal untuk menandakan bahwa teks ini atau kalimat ini lebih penting daripada yang lainnya. Lalu kemudian kalimat setelah teks bercetak tebal ini teks yang biasa saja. Oke. Di sini menjadi operator slide atau slider di Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP Denpasar. Slider bertugas sebagai yang menampilkan urutan tata ibadah dan lagu yang akan dinyanyikan melalui proyektor di gereja. Oke, berikutnya sama seperti di atas penjelasannya, ada icon dan di sini ada penjelasannya, operator live streaming dari 2020 sampai sekarang. Dan di sini juga ada cetak tebalnya dan penjelasannya. Menjadi operator live streaming di Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP Denpasar. Karena pandemi COVID-19, maka ibadah secara tatap muka ditiadakan dan diganti menjadi online dengan cara live streaming. Saya bertugas menjadi operator live streaming ibadah online tersebut. Dan yang terakhir, ini merupakan pengalaman dari organisasi saya, yaitu PMK FIT Telkom University dari tahun 2021 sampai sekarang. Penjelasannya itu, saya menjadi anggota divisi logistik. Proker dari divisi logistik yang sedang saya jalani karena perkuliahan masih online adalah menyiapkan room Zoom untuk setiap kegiatan dari PMK atau Persekutuan Mahasiswa Kristen. Oke, ini adalah bagian pengalaman kerja. Berikutnya yang terakhir adalah bagian kontak. Nah, di sini saya menuliskan hubungi saya, kontak. Di sini saya menampilkan 3 buah kontak yang dapat dihubungi. Di sini ada email, kemudian di kanan ini adalah alamat email saya. Kemudian jika diklik email saya, akan langsung mengirimkan email ke email saya dari email Anda. Kemudian di sini ada Instagram saya. Jika diklik, akan berpindah ke profil Instagram saya. Nah, kemudian jika ini yang terakhir adalah nomor WhatsApp saya atau nomor telepon saya juga bisa. Jika diklik, ini akan memanggil secara langsung. Baik, seperti itu saja website CV yang saya buat pada tugas besar Bank Pro 2 kali ini. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang coding dari website berikut. Baik, untuk melihat codingnya, kita buka dari sini saja. Nah, berikut adalah codingnya. Jadi, sebagai pendukung dari coding website saya, ini ada beberapa folder di dalamnya yang sudah disediakan oleh template yang saya download. Ada folder CSS, font, terus images, JavaScript, CSS. Kemudian kita langsung ke bagian index HTML saja. Jadi dari paling atas ini merupakan title dari
browser tadi atau website tadi yang saya telah buat. Ini title ini, titlenya adalah CV Kevin. Kemudian ke bawah Oke, pada bagian sini, di sini adalah untuk membuat bagian yang di sebelah kiri ini. Pertama-tama, bagian ini adalah untuk membuat profile picture tadi. Profile picture saya, nama filenya adalah about.jpg. Kemudian di bawahnya, ini adalah nama saya, dan bisa diklik. Ini ada atribut array. Bisa diklik, kemudian di bawah nama saya itu ada tulisan kurikulum vitae. Kemudian di bawahnya lagi, ini merupakan pilihan-pilihan tadi yang berada di sebelah kiri. Yang pertama itu saya buat home dan kelasnya itu aktif. Jadi ketika pertama kali membuka website, yang aktif adalah tab home atau menu home. Kemudian di bawahnya itu ada tentang, itu akan mengacu ke about. Kemudian ada skill, mengacu ke skills, riwayat pendidikan, mengacu ke education, pengalaman kerja dan organisasi, mengacu ke experience, kontak akan mengacu ke kontak. Kemudian di bawahnya lagi, ini merupakan untuk footernya tadi. Di sini bisa dilihat copyright, terus ini merupakan untuk menunjukkan 2021-nya, tahun 2021. Lalu all right reserve, modified by Kevin Jorenta, made by Tyler Lee. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Jadi untuk isinya di sini, ini merupakan yang bagian home. Jadi bagian home yang tadi gambar besar itu, yang saya memakai baju pink itu adalah ini, alamatnya img_bg_1.jpg. Kemudian di bawahnya itu tertulis tadi yang hai, saya Kevin. Kemudian untuk link download atau link CV saya versi PDF, saya memberikan linknya, dan kelasnya button primary button learn, ada tulisan download CV, dan ini ada icon seperti yang gambar tadi. Kemudian di bawahnya ini adalah yang gambar saya memakai baju putih, yaitu img_bg_2.jpg. Oke. Kemudian berisi tulisan seorang mahasiswa, dan di bawahnya juga ada tombol button primary button learn, view portfolio. Oke. Sudah untuk bagian home. Selanjutnya untuk bagian about. Pada bagian about di sini menggunakan kelas heading meta yang ada tulisan tentang saya, yang ini. Kemudian bawahnya itu kelas color lip heading, itu adalah tulisan siapa saya dan merupakan H2. Kemudian pada atribut P saya menulis yang kalau saya Kevin bercetak tebal, saya menggunakan strong, kemudian sisanya adalah biasa dengan atribut P. Oke. Berikutnya di bawahnya ini adalah bagian skills. Pada bagian skills yang pertama itu ada kelasnya heading meta, saya menuliskan kemampuan saya, kemudian di bawahnya itu ada atribut H2 untuk menuliskan skill saya. Di bawahnya lagi untuk membuat dari gambar-gambar atau bentuk-bentuk skill saya ini. Jadi yang pertama itu ada, saya menuliskan dengan atribut H3, ini merupakan kelasnya itu progress. Jadi kelasnya progress bar color 1 dengan value itu adalah 50 atau 50%. Jadi ukuran dari value-nya minimal itu adalah 0, maksimal 100, dan yang saya input adalah 50%. Dan ini merupakan tulisan dari 50% di atas ini. Oke, untuk bawahnya sama. Ini untuk CSS value-nya 50, minimal 0, maksimal 100, dan yang aktif adalah 50%. Ini keterangan 50%-nya.
Di bawah lagi Wondershare Filmora itu minimal 0 maksimal 100, yang aktif 70%. Canva minimal 0 maksimal 100 dan yang aktif 90%. OBS Studio minimal 0 maksimal 100 yang aktif 90%. Yang terakhir adalah Microsoft Office minimal 0 maksimal 100 yang aktif 75%. Dan ini tulisan 75%. Oke, berikut sudah selesai untuk bagian yang skills. Selanjutnya untuk bagian education, atau di sini yaitu reward pendidikan. Oke, pertama-tama pada bagian reward pendidikan itu adalah pada bagian yang pertama ini untuk menuliskan judulnya yaitu Telkom University yang pada kotak biru ini. Kemudian di bawahnya ini saya menggunakan atribut P yaitu untuk menjelaskan seorang mahasiswa dan seterusnya. Kemudian saya menggunakan kelas berikut dan atribut P kembali. Saya menuliskan ini. Universitas ini terletak di Bandung dan seterusnya. Itu bertujuan untuk membagi dua atau terdapat dua kolom. Berikutnya itu merupakan yang SMA Kristen Harapan Denpasar. Itu kemudian atribut P saat SMA mengambil jurusan MIPA dan seterusnya. Ke bawahnya lagi itu ada SMP Kristen 1 Harapan Denpasar. Di bawahnya itu ada penjelasan menggunakan atribut P. SMP ini berada di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Oke. Berikutnya kita ke bagian pengalaman. Di sini tuliskan seperti tadi heading meta pengalaman dan menggunakan atribut H2 pengalaman kerja. Di bawahnya ini ada kelas timeline label dan menggunakan timeline icon color 1, icon pen 2. Ini merupakan template dari color lib tadi. Kemudian di sini ada H2 yaitu untuk menuliskan judulnya tadi yaitu operator slide, dan di sebelah kanannya ada tahunnya yaitu 2018 sampai sekarang. Di bawahnya saya menggunakan atribut P dan di sini yang tadi bercetak tebal saya menggunakan strong kembali. Sisanya yaitu yang sudah tulisan biasa. Slider bertugas sebagai yang menampilkan seterusnya. Di bawahnya lagi ini ada timeline icon color 2, icon pennya juga yang kedua. Sini menggunakan atribut H2 untuk operator live streaming, kemudian ada 2020 sampai sekarang. Di bawahnya menggunakan atribut P dan di sini menjadi operator live streaming di gereja. Saya menggunakan atribut strong lagi untuk bercetak tebal dan sisanya itu tulisan biasa saja dengan default dari atribut P. Di bawahnya lagi menggunakan sama seperti yang SMA tadi yaitu time. Di bawahnya ini ada lagi menggunakan sama seperti yang sebelumnya, gunakan icon color 2, icon pen 2. Di sini H2 PMK FIT Telkom University masa jabatan 2021 sampai sekarang. Kemudian ada atribut P. Di sini saya membuat strong yaitu menjadi anggota divisi logistik dan sisanya adalah penjelasan dari yang bercetak tebal. Oke. Yang terakhir adalah pada bagian kontak. Di sini bagian kontak seperti sama sebelumnya, di sini menggunakan heading meta, hubungi saya, dan di bawahnya menggunakan atribut H2 adalah kontak. Di bawahnya ini pada bagian email saya menggunakan icon dari yang disediakan oleh ColorLib. Saya menggunakan icon mail untuk menandakan bahwa email. Kemudian di bawahnya menggunakan ColorLib text dan kemudian di bawahnya saya menggunakan link dan membuatnya agar tulisan dari email saya bisa diklik kemudian secara otomatis mengirimkan email kepada saya. Saya menggunakan atribut A, aref dan menuliskan mail to kevinjorentas@gmail.com. Kemudian di bawahnya ini untuk yang kontak Instagram tadi atau akun Instagram saya, itu saya menggunakan icon Instagram. Kemudian pada icon Instagram juga saya membuat supaya tulisan dari Kevin_Surbakti ini bisa diklik dan langsung ke
akun Instagram saya. Jadi saya menuliskan dengan atribut A, yaitu link dari profil atau akun Instagram saya. Yang terakhir itu adalah untuk nomor telepon tadi. Jadi di sini saya menggunakan icon WhatsApp yang telah disediakan oleh Colourlib. Kemudian di bawahnya ini saya juga ingin membuat agar ketika nomor telepon ini diklik itu secara otomatis bisa menelpon saya. Jadi saya menggunakan atribut A, arefnya tel.2// kemudian menuliskan nomor telepon saya. Jadi seperti itu saja coding dari website yang saya buat kali ini. Berikut adalah presentasi saya tentang website yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.